Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur hari ini kita bisa ketemu lagi dalam tayangan The Hilal Church kita hari ini. Mari waktu yang singkat ini kita akan pakai untuk sedikit merenungkan firman Tuhan, supaya kita tidak menyesali kehidupan ini kelak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang 1. Dia katakan begini saudara, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah saudara, sekali lagi saya bacakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Firman Tuhan ini mau berbicara kepada kita bahwa segala sesuatu memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan sudah menentukan waktu buat kita. Tuhan sudah menentukan waktu buat saya. Dan Tuhan sudah menentukan waktu buat saudara. Dia Allah yang kekal. Dia bekerja dalam satuan waktu. Dan dia tetapkan bagi saudara dan saya dengan kairosnya Tuhan, saudara. Jadi Tuhan sudah menentukan bahwa usia kita kesekian, kita akan menjadi seperti apa. Tuhan sudah menetapkan bagi kita. Tuhan mau memakai kita di usia berapa. Di usia sekian kita akan dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita harus bersikap sama seperti Daud, saudara. Daud katakan begini, saudara, di dalam Mazmur yang ke-90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana, saudara. Saudara, Daud katakan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, agar supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Di dalam firman Tuhan, dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, dia katakan begini, supaya waktu yang sisa ini jangan kau pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Allah punya ketetapan di dalam kehidupan kita. Allah punya kehendak dalam kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan? Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya mengerjakan kehendak daripada kita sendiri. Sehingga kita bisa berkata di dalam kehidupan kita, hati ini adalah rajaku, hatiku adalah rajaku. Sementara kita sudah ditebus oleh Allah dengan darahnya yang mahal. Artinya kita berhutang kepada Tuhan. Hidup ini sudah diserahkan kepada Tuhan. Nah kalau saudara mengatakan bahwa hidup ini sudah diserahkan kepada Tuhan, maka niscaya saudara akan selalu kolaborasi dengan Allah. Selalu akan bertanya kepada Tuhan. Selalu akan melihat apa kepentingan Tuhan di waktu-waktu yang saudara lalui di hari-hari ini. Jam demi jam, waktu demi waktu, kita menjalani kehidupan ini. Kita sudah melaksanakan krosnya kita, tetapi Allah sudah menetapkan satu kairos buat kita, untuk kita bersama-sama dengan Dia dipermuliakan di surga. Tetapi sebelum kita kembali kepada Dia, bersama-sama dengan Dia di surga, Tuhan mau supaya kita benar-benar pulang membawa berkas-berkas, dan kita tidak menyesali semuanya itu. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, mari apa kairos Tuhan bagi saudara? Saudara sudah tahu. Saudara sebagai seorang pengusaha, apa kairos Tuhan buat saudara? Pasti saudara sudah tahu. Kalau saudara baca Alkitab, saudara renungkan Alkitab, maka kehendak Tuhan akan saudara dapatkan di situ. Maka penting untuk kita berubah dari pembaharuan budi kita, supaya kita bisa membedakan mana sebenarnya kehendak Allah, mana sebenarnya kehendak kita, mana kehendak Allah, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Kita perlu melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna, saudara. Ini kesempatan kita, waktu yang Tuhan berikan. Tidak lama saudara waktu ini. Saudara, ketika saudara kita dilahirkan, kita hidup di dunia ini, saudara. Kita menjalani kehidupan ini, masuk kepada kanak-kanak, lalu kita masuk kepada remaja, kita masuk kepada kedewasaan, menikah, kita bekerja, lalu usia yang ke-70, kita tunggu untuk mati, saudara. Kita tunggu untuk dipanggil Tuhan. Tapi apa yang saudara sudah lakukan dari usia remaja sampai usia dewasa? Apa yang sudah saudara lakukan dari usia dewasa sampai usia tua? Tuhan memanggil saudara. Mari kesempatan waktu ini sekarang kita belajar kepada kitab Mazmur. Orang yang bijaksana adalah orang yang selalu merenung akan kehidupannya, apa yang sudah dia lakukan sepanjang tahun ini, di dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam hal pertemanan dengan rekan-rekan, dan apapun yang kita kerjakan di tempat di mana kita ada. Tuhan katakan, lakukan seperti untuk Tuhan, karena Tuhan mau setiap waktu semua bagi Tuhan.
apa yang saudara kerjakan, waktu yang saudara buang, waktu yang saudara tabur untuk melakukan kehendak Allah, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menyatakan kerajaan Allah di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan. Tuhan perhitungkan semua itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menghitung hari-hari kita supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Kembali kepada ayat yang pertama, dikatakan Khotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada masanya, ada waktunya. Jangan sampai ketika kairos Tuhan datang buat hidup saudara, saudara belum mempersiapkan waktu saudara. Tuhan tetapkan waktu usia saya 40 tahun untuk jadi gembala. Tuhan tetapkan usia saudara mungkin 50 tahun jadi gembala. Tuhan tetapkan usia saudara mungkin di usia 30 saudara naik jabatan, saudara naik pangkat, saudara mau dipermuliakan oleh Tuhan. Tapi saudara tidak mempersiapkan untuk saudara sendiri dipermuliakan oleh Tuhan, itu berarti saudara tidak bijaksana. Mari lakukanlah segala sesuatunya dengan iman. Biarlah ini menjadi berkat buat saudara, perenungan buat saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.